Background kita itu dari keluarga nelayan, jadi kehidupan sehari-hari dari kecil itu di pantai. Saya membulatkan tekad untuk mencalonkan diri itu tiada lain, yang pertama adalah ingin bermanfaat, ingin memberikan sumbangsi pada lingkungan agar lebih baik, lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Updaters kembali lagi di acara podcast Catatan Wakil Rakyat khas sukabumiupdate.com. Dan kali ini saya Mulki Muhammad Nur akan memandu perbincangan bersama salah satu anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari daerah pemilihan 6 dengan Bapak Haji Dadang Hermawan. Pak, Siap. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Dan tidak seperti biasanya, sekarang kita berada di atas sebuah kapal ya Pak ya. Ini kalau boleh tahu, ini kapal apa nih Pak? Ini kalau di lokal, bahasa lokal, kalau bahasa di sini ini perahu diesel. Perahu diesel ya. Di mana bahannya dari kayu. Kayu. Ya, perahunya dari kayu. Mesinnya bermesin diesel dari bekas mobil Puso. Oke. Dari kita ada di kapal diesel dengan mesin bekas dari mobil Puso. Dan ada alasan tersendiri kenapa kita ngambil gambar di atas perahu ini, karena latar belakang dari Pak Haji Dadang Hermawan ini adalah dari keluarga nelayan. Pak, Ya. Seperti biasa kita ingin mengulas latar belakang dari wakil rakyat yang ada di Kabupaten Sukabumi sendiri. Saya sempat membaca-baca dan mendengar juga bahwa Bapak ini punya latar belakang dari keluarga nelayan, juga usaha nelayan gitu Pak. Mungkin bisa diceritakan cerita Bapak sebelum menjadi wakil rakyat, mungkin dari masa anak-anak, dari remaja sampai hingga saat ini menjadi anggota dewan gitu Pak. Ya. Background kita itu dari keluarga nelayan, benar. Jadi kehidupan sehari-hari dari kecil itu di pantai. Kisaran 1999 dulu mah belum ada fiberglass ya, baru perahu dari kayu bermesin ting-ting dengan lebar 1 meter, panjang sekitar 10 meter. Disitulah mencoba tidak tergantung pada orang tua, menjadi nelayan, mancing ikan, dan pakai jaring juga, sering bawa nelayan sampai ke daerah Ciletuh ke sana, dan sempat mau terbalik di pintu masuk ini. Kita pernah mau terbalik ke sini. Arah masuk ke sandaran kapal ini Ya, berarti Pak. Itu gimana Pak ceritanya Pak? Jadi kita pulang kiraan jam 4 malam, masih gelap. Kita terlalu pinggir sehingga perahu itu udah oleng mau terbalik. Gitu. Jadi kalau kita nabrak ombak mah itu udah biasa. Berarti memang dari kecil, dari usia berapa tuh Pak kira-kira udah biasa dengan kehidupan nelayan, mancing, sampai tadi terbalik, ada pengalaman mau terbalik itu? Kalau waktu kecil, waktu SD kan sehari-hari di pantai, biasa kalau libur sekolah suka mancing. Kalau waktu jadi nelayan itu kita pakai perahunya perahu kayu tadi, pakai bermesin ting-ting. Tadi waktu mau terbalik itu karena terlalu pinggir, kita
tertempa ombak sehingga mau terbalik, gitu, tapi nggak terbalik gitu, alhamdulillah. Selamat, gitu, selamat. Itu kejadian kapan Pak? Kalau boleh tahu, ingat Tahun tahunnya kapan? 1999. 99, berarti Bapak pas usia sekitar berapa? Usia berapa ya? 22 dah, 22. Masih muda Pak? Masih muda, tapi udah nikah. Oh iya. Udah nikah. Siap. Tadi juga kita sempat diajak jalan-jalan ke area pasar ikan di sini. Kemudian Pak Haji bernostalgia ada lapak ikan dan lain-lain. Itu gimana Pak ceritanya Pak? Katanya itu ada lapak pertama Bapak sewa di sana, terus sampai akhirnya sekarang punya usaha di bidang perikanan yang lumayan berkembang juga gitu ya. Ya. Jadi berawal dari pinjaman ke bank, sehingga kita dulu beli perahu, dikasih sama nelayan untuk diusahakan sama nelayan. Jadi kita jadi bos dulu, sehingga kita punya beberapa nelayan anak buah, sehingga kita ambil lapak di TPI itu, kontrak. Disitulah kita mulai berinteraksi dengan para pengusaha yang lain, sehingga ada perubahan di tahun 2010-2011 itu, perubahan dari perahu kayu ke perahu fiberglass. Ya. Jadi perjuangan awalnya seperti itu, dari nelayan itu, dari bermodalkan dari pinjaman uang bank. Oh iya. Tadi berarti Bapak itu selain jadi nelayan mancing ke laut juga ada jualan juga di pasar, itu gimana Pak? Ya, kalau sore nelayan masuk ikannya kita proses. Pada subuh sekitar jam 5 subuh kita udah jualan ikan sampai sekitar jam 8 jam 9 jualan ikan. Kalau hari-hari biasa ya, kalau hari-hari libur Sabtu Minggu kita full jualan ikan di situ. Ikan di situ ya. Pak, saya tadi pengen agak balik lagi mengulas mengulas sisi lain Bapak. Tadi kan sempat cerita juga terkait dengan bisnis ya Pak ya. Tadi Bapak ada program kemitraan untuk nelayan, untuk kepemilikan perahu dan nelayan, masyarakat nelayan. Bisa diceritakan Pak, itu gimana Pak? Kemitraannya, apakah itu pure bisnis atau memang ada sisi lain Bapak untuk membantu masyarakat juga, apa bagaimana Pak? Ya. Jadi pada dasarnya kita ingin membantu nelayan, peningkatan taraf hidup nelayan. Jadi ke belakang itu nelayan itu kebanyakannya itu kuli ya. Kalau kayak petani lah, kerja di orang, dia jadi buruh petani aja. Buruh petani. Sebenarnya bukan petani mereka. Gitu. Iya. Nelayan juga mungkin gitu. Sama ya. Jadi ke belakang itu nelayan itu hanya buruh nelayan. Dia bawa perahu orang, ada bagiannya. Seperti contoh kalau dia nelayannya nelayannya kuli. Jadi bagian perahunya untuk yang punya kan gitu. Ada pembagian di situ. Ada yang bisa bagi 3, tergantung jumlah nelayan turunnya berapa orang, 3 orang, berarti tambah yang punya perahu 1 orang. Itu jadi pembagiannya 4 orang. Gitu. Nah di 2018 itu saya berpikir untuk membantu nelayan dengan sistem nelayan punya uang 10 juta misalnya ataupun 20 juta, kita sesuaikan dengan keuangan kita, bisa beli yang bekas tapi masih layak, bisa juga beli pool baru. Tapi kita lihat dulu karakter nelayannya, apakah ini nelayannya tanggung jawab, terus keluarganya seperti apa. Jangan sampai ini menjadi. Jadi nggak sembarangan orang juga. Nggak sembarangan orang. Ya alhamdulillah dari 2018 banyak di antara nelayan yang tadinya belum punya rumah, udah punya rumah, yang rumahnya masih panggung, hari ini sudah tembok,
Gitu. Yang tadinya perahunya cuma 1, hari ini sampai ada yang punya 5. Oh, berarti untuk kemitraan ini yang sudah terbantu kira-kira dari 2018 Pak ya, Tri? Ya. Ada berapa banyak Pak untuk nelayan Pak? Mungkin kalau dibilang nelayan adalah sekitar 30 sampai 40 nelayan. 30 nelayan. Ya. Pak, mungkin sekarang agak beralih ke perjalanan Bapak menjadi anggota dewan. Itu kalau boleh diceritakan awal mulanya seperti apa, Pak? Kalau saya kalau tidak salah kan ini tahun kemarin itu Bapak pertama kali mencalonkan dan memang alhamdulillahnya terpilih begitu Pak. Ya. Apa Pak yang memotivasi Bapak kemudian ingin masuk ke dunia politik? Ya. 2012 saya terjun di beberapa kegiatan kepemudaan dan juga di pariwisata. Saya pernah jadi koordinator wilayah selatan Balawista Pelabuhan Ratu, dan juga hari ini Pak Darwis masih, terus lagi di Ketua Karang Taruna, Ketua KNPI. Di situ banyak hal yang menjadi bayangan gitu. Tidak pernah membayangkan kita bisa seperti hari ini ya, sebagai anggota dewan. Jadi wakil rakyat. Sebagai wakil rakyat tidak pernah bermimpi dulu itu. Nah, sekitar 2018 kita dikasih rezeki sama Allah, kita sering berbagi. Di situ mulai kita berpikir banyak di sekitaran kita yang membutuhkan, baik itu sarana keagamaan, ya terutama sarana keagamaan ya, yang dimana ketika bicara pondok pesantren miris, masih ada pondok kadang-kadang yang santri kalong ya, kalau bahasa di sini santri kalong, rumah kiainya pakai ngaji anak-anak itu sampai goyang. Rumahnya itu sampai goyang. Disitulah kita berpikir sebenarnya di 2012 belum pernah berpikir. Cuman jadi sebuah catatan aja kemampuan kita untuk bantu. Pas di 2021 saya kalau nggak salah umroh 2021 umroh 2022 umroh. Pertama 2021 saya dijadikan ketua hari santri Kecamatan Ciracap. Nah, di situ ada bisik-bisik dari para kesepuhan coba untuk mencalonkan diri di pileg. Akhirnya di 2022 saya ke Tanah Suci umroh. Di sana memohon petunjuk sama Allah dan Rasulullah. Saya berniat ketika ini menjadi sesuatu yang baik, maka mudahkanlah. Harapan saya hanya pingin mencoba yang menjadi pengalaman ke belakang. Banyak PR ketika saya menjadi anggota dewan. Saya ingin menjadi yang bermanfaat, terutama ketika bermimpi besar tentang Ujung Genteng. Salah satunya adalah pingin Ujung Genteng ada dermaga, ya minimal ada tanggul, kembalikan lagi tanggul bekas zaman Belanda ini sebagai tahanan arus ya. Ketika musim barat ini jadi arus dari barat itu masuk ke sini sehingga banyak perahu yang hancur. Bukan hancur Pak? Hancur dan juga sampai dengan hanyut. Ya, jadi kesimpulannya niat saya untuk mencalonkan diri itu ke belakang itu, kalau dibilang saya enjoy menjadi pengusaha. Udah nggak ngapa-ngapain enjoy. Santai kan gitu. Santai. Tapi saya membulatkan tekad untuk mencalonkan diri itu tiada lain, yang pertama adalah ingin bermanfaat, ingin memberikan sumbangsi pada lingkungan agar lebih baik, lebih maju.
Kalau dibandingkan dewan dan pengusaha, walaupun saya hanya pengusaha kecil ya di laut, itu jauh. Jadi hari ini banyak PR, banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan dan kita bantu. Berarti 2022 ada arahan dari sesepuh mungkin Pak? Ya, sesepuh untuk mencalonkan diri, kemudian mencalonkan diri, dan saat itu suara berapa Pak di dapil 6 Bapak sendiri? 11.811. 11.811 Ya. Dan dapat kursi ke berapa Pak? Kalau di dapil 6 itu di antara dewan itu saya kedua. Suara terbanyak kedua? Iya, suara terbanyak kedua. Suara terbanyak kedua, oke. Sejak berarti dilantik kalau nggak salah kan Agustus ya, 5 Ya, Agustus. 5 Agustus ya. Dan kalau nggak salah Bapak sekarang di Komisi 3? Komisi 3. Salah satunya yang membidangi perikanan ya? Perikanan, ya. Berarti kurang lebih Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, 5 bulan Pak. Ya. Ada nggak Pak catatan Bapak sebagai wakil rakyat nih, kira-kira khususnya ya komisi di bidang Bapak di Komisi 3 dan terkait dengan Bapak dengan latar belakang nelayan, ada nggak catatan-catatan khusus misalnya, ini loh yang harus dibenahi, mungkin ada poin-poin yang penting yang harus diperbaiki dari sisi regulasi maupun dari sisi lainnya di sisi pemerintahan, kira-kira apa Pak? Ada nggak? Ya. Untuk di kelautan dan perikanan ya, kebetulan saya juga meminta kepada ketua DPC, saya minta pengen di Komisi 3 kan gitu, dengan alasan background saya adalah kelautan, dan di situ komisi bermitra juga dengan pertanian, sementara di wilayah Pajampangan itu mayoritas adalah petani. Dan Ya, maka juga, Pak. ya, maka saya punya PR ataupun punya mimpi untuk bisa membangun dermaga minimal tanggul, bukan hanya di ujung genteng, tapi ada beberapa daerah seperti Minajaya dan juga Tegal Bulut. Karena ketika semisalnya dermaga ini ada kan gitu, ini bisa mengurangi resiko nelayan ketika keluar masuk, dan juga ketika musim badai dan juga musim selatan. Di sini ada 2 musim. Musim barat kalau bahasa lokalnya, di mana musim barat itu arah angin dari arah barat dibarengi dengan hujan. Terus kalau selatan itu angin dari arah selatan. Terus lagi ketika bicara pertanian, saya juga ingin ada sistem bertani di kita itu masih banyak kendala. Salah satunya seperti wilayah Jampang itu menjadi lumbung, terutama wilayah Kecamatan Cilacap, lumbung padi gabah ya. Tapi salah satu terbesar di Jawa Barat Pak ya? Betul ya. Tapi ketika musim peceklik, gabah itu nggak ada. Karena di kita itu belum ada mesin dryer pemanas yang besar yang bisa menampung ketika para petani panen di musim hujan. Di sini ada pemanas yang bisa mengeringkan padi. Sementara kan sekarang ini sistemnya itu ketika petani panen di musim hujan, itu yang belinya itu orang Kerawang, Cianjur gitu. Maka kemarin salah satu mitra kerja Komisi 3 juga agrowisata rencana akan membangun pemanas di wilayah Pajampangan. Ini menjadi salah satu solusi buat petani ketika panen, dan juga berharap kita mendorong embung-embung ada yang di wilayah Pajampangan yang hari ini
banyak program-program irigasi ya, irigasi, tapi sumber airnya nggak ada kan gitu. Kering gitu ya? Ya, ketika musim kering, irigasi itu tetap aja kering kan gitu. Nggak jalan berarti. Nggak jalan. Maka Butumbung berarti. butumbung, maka kita karena saya dewan baru nih, belum punya akun untuk 2025, maka insya Allah di 2026 kita manfaatkan pokir ini untuk kepentingan di perikanan dan pertanian. Salah satunya itu tadi mungkin ketika semisalnya palawija membutuhkan air, kita bisa dorong pompa air ataupun bisa dorong kita embung. Kemudian juga udah kita berbincang-bincang dengan dinas pertanian ataupun dinas kelautan, yang insya Allah nanti di 2026 2027 kita akan dorong program-program yang menjadi prioritas saya. Oke, tadi mungkin bisa saya ringkas beberapa hal yang terkait dengan sektor perikanan dan pertanian itu, salah satunya ya terkait dengan harapan pembangunan dermaga di sini, kemudian beberapa daerah termasuk Minajaya Pak ya, dan juga pembangunan sarana pertanian, salah satunya embung mungkin di Surabaya karena memang masih kurang begitu Pak ya. Mungkin ini sesi terakhir sebagai tokoh masyarakat, sebagai anggota dewan juga khususnya, mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat di dapil Bapak. Enggak, dipersilakan, mungkin bisa disampaikan. Siap. Ya, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada konstituen saya yang telah mempercayakan saya untuk menjadi anggota dewan, dan doakan saya semoga saya sehat selalu dan amanah dalam mengemban tugas sebagai anggota dewan, dan insya Allah saya akan memberikan kontribusi untuk kemajuan wilayah selatan, bukan hanya di bidang kelautan dan pertanian, tetapi infrastruktur jalan juga sangat penting. Di samping juga terkait pondok pesantren ya, menjadi prioritas fraksi PKB di pondok pesantren. Oke, updaters, seperti itulah perbincangan kita bersama Bapak Haji Dadang Hermawan. Kita akan bertemu lagi di podcast Catatan Wakil Rakyat selanjutnya, tentunya dengan anggota Dewan DPRD Kabupaten Sukabumi yang lainnya. Saya Mufri Muhammad undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.